Kelompok Xiao Yan mengikuti Ye Zhong selama sekitar setengah jam sebelum akhirnya turun. Mereka datang ke suatu daerah di selatan. Ada halaman yang agak luas yang terletak di tempat kelompok Xiao Yan turun. Namun, halaman ini jelas agak tua dan rusak. Dari kelihatannya, tidak ada orang yang tinggal di sini selama bertahun-tahun. Sebuah pakat kayu terletak di depan halaman. Ada dua karakter samar yang masih bisa dikenali di dalamnya. Ye Manor. Ini adalah milik klan Ye saya. Namun, dengan penurunan klan Ye, tidak ada lagi orang yang membersihkan tempat ini. Tetap saja, ini bukan lokasi yang buruk untuk beristirahat sementara. Ye Zhong menoleh dan berbicara dengan kelompok Xiao Yan setelah melihat ke halaman. Kelompok Xiao Yan secara alami tidak memiliki persyaratan tentang tempat tinggal mereka. Selain itu, Ye Manor ini mungkin tampak sedikit tua dan rusak, tetapi lebih unggul dalam hal ketenangan. Meskipun lalu lintas di sekitarnya masih cukup padat, namun jaraknya cukup jauh jika dibandingkan dengan tempat lain. Keker, tidak masalah jika tidak ada masalah. Ini sudah larut. Setiap orang harus istirahat dulu. Masih ada hal penting yang harus dilakukan besok. Seiring dengan aliran waktu, malam perlahan mulai menyebar dari langit, menyelimuti seluruh kota pil suci dalam malam yang buram. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di halaman kecil di dalam Ye Manor. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bintang-bintang yang terang. Itu lama kemudian sebelum dia sedikit mengerutkan kening. Saya tidak merasakan sedikit pun riak yang terkait dengan api 3000 pembakaran sejak saya memasuki kota pil suci. Sepertinya disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari Menara Pil. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke langit berbintang yang tidak jelas di wilayah dalam di kota Pil Suci. 3000 api pembakar terbentuk di dalam bintang-bintang. Itu akan tetap berada di langit yang jauh saat diciptakan. Jika Xiao Yan telah menebak dengan benar, 3000 api pembakar seharusnya berada di langit berbintang di wilayah dalam kota Pil Suci. Skill Pil Tower benar-benar rahasia. Sepertinya saya hanya bisa mengambil rute yang benar. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia baru saja akan berbalik dan kembali ke kamarnya ketika telinganya bergerak. Dia menoleh dan melihat ke pintu ke halaman. Dokter peri kecil diam-diam berdiri di sana dengan gaun berwarna putih. Cahaya bulan dari langit menyebar ke bawah dan mendarat di tubuhnya. Dia tampil seperti benang perak dengan tambahan pesona yang memikat. Apakah kamu tidak pergi istirahat? Xiao Yan kaget saat melihat dokter peri kecil. Dia kemudian tersenyum dan bertanya. Sun Er menyuruhku untuk melindungimu dengan baik sebelum dia pergi. Bagaimana saya bisa berhenti bekerja sebelum Anda istirahat? Dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata dari dokter peri kecil. Dia pasti menjadi jauh lebih ceria setelah menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuh racun Anda yang menyedihkan, bukan? Xiao Yan mempelajari dokter peri kecil, yang perlahan-lahan melangkah melewati sinar bulan, sebelum dia bertanya dengan sikap prihatin. Seharusnya tidak apa-apa, saat ini ada racun duan seukuran ibu jari di dalam tubuhku. Semua kiracun yang menyedihkan di dalam tubuh saya ditekan di dalamnya. Saat ini aku dapat sepenuhnya mengendalikannya. Dokter peri kecil berpikir sejenak sebelum menjawab. Itu bagus. Saya hanya dapat membantu Anda sampai saat ini. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri dalam apa yang ingin Anda lakukan di masa depan. Namun, tubuh racun yang menyedihkan bukanlah konstitusi biasa. Selain itu, tidak pernah ada orang yang bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di masa lalu. Oleh karena itu, saya tidak tahu bagaimana memurnikan racun duan akan berdampak pada Anda di masa depan. Xiao Yan mengangguk saat dia menjawab. Dokter peri kecil sedikit tersenyum. Dia memalingkan matanya dan tiba-tiba bertanya, sudahkah kamu memberitahu Sun Er tentang masalah Cailin? Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera merasa sedikit malu saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Masalah tentang Cailin hanyalah sebuah pertemuan yang dipenuhi dengan nafsu.
Setelah kejadian itu, Xiao Yan secara bertahap mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang wanita ini melalui pertemuan mereka. Dia harus mengakui bahwa dia mulai merasakan perasaan yang rumit terhadap Ratu Medusa yang dingin namun memikat ini. Ini terutama terjadi pada Cailin yang diduga hamil. Sudah beberapa tahun sejak Xiao Yan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Jika Cailin benar-benar hamil, berdasarkan aturan kehamilan ras orang ular, saat ini, kemungkinan Xiao Yan kecil telah lahir. Hati Xiao Yan sekali lagi merasakan perasaan yang sangat rumit saat memikirkan hal ini. Dia tampak bahagia tapi tertekan. Berbagai emosi berkumpul bersama, tampak seolah-olah botol 5 rasa telah pecah. Seseorang tidak akan bisa membedakan rasa asam, manis, pahit, pedasnya. Saat kapal sampai di jembatan, pasti ada jalan. Saat aku melihat Sun Er berikutnya, aku akan memberitahunya hal-hal itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menenangkan emosinya sendiri dan menghela nafas. Ada beberapa hal yang secara alami tidak dapat saya terus sembunyikan. Tidak jarang seorang pria memiliki banyak istri dan selir di benua Douqi. Saya pikir Sun Er tidak akan keberatan. Dokter peri kecil terhibur saat melihat kekhawatiran Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk di hadapan kenyamanan dokter peri kecil. Sun Er bukanlah gadis biasa. Dia pasti memiliki posisi dalam klan Gu yang sulit dibayangkan orang lain. Jika tidak, dua elit Douzun tidak akan melindunginya sepanjang waktu. Bahkan jika Sun Er setuju kapan waktunya tiba, kemungkinan klan Gu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menghalangi mereka. Dokter peri kecil mengubah topik pembicaraan setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak berniat berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Mereka berdua duduk di tangga batu di depan sebuah ruangan, mengangkat kepala, dan mempelajari langit berbintang yang tak berujung. Sudah bertahun-tahun sejak kita menyaksikan langit malam bersama, namun, langit malam di lembah kecil dekat kota Kingsan itu masih lebih indah. Setelah mengobrol dengan lembut untuk waktu yang lama, dokter peri kecil menyandarkan tubuh cantiknya dengan lembut ke dermaga batu di samping. Matanya perlahan tertutup saat dia dengan lembut bergumam. Dia benar-benar tertidur. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat wajah cantik yang dipenuhi dengan kehangatan. Saat itu, mereka telah berjuang untuk target mereka sendiri. Saat ini, mereka telah mencapai ketinggian yang tidak akan pernah berani mereka bayangkan saat itu. Aku akan menemanimu untuk melihat langit malam di sana setelah kita kembali ke Kekaisaran Jiama. Wajah cantik dokter peri kecil perlahan menjadi lebih lembut, seperti dia mendengar suara lembut Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya. Dia dengan lembut menggunakannya untuk menutupi tubuh halus dokter peri kecil. Dia juga perlahan bangkit dan maju 2 langkah. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke langit berbintang yang cerah. Sementara dia fokus pada langit, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Jika dibandingkan dengan langit malam lainnya, langit malam kota pil suci ini sepertinya dipenuhi dengan spiritualitas. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat dia diam-diam berdiri di bawah langit berbintang yang luas dan tak berujung. Xiao Yan telah berdiri selama hampir 2 jam. Selama 2 jam ini, tubuhnya tetap tidak bergerak, tampak seperti patung. Kedua matanya memperhatikan bintang-bintang yang berkedip-kedip di langit. Posturnya ini baru saja mencapai tanda jam ketiga ketika sudut mulut Xiao Yan tiba-tiba terangkat menjadi sedikit melengkung. Dia perlahan menutup matanya. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar dari antara alisnya seperti air banjir saat dia menutup matanya. Kekuatan spiritualnya yang agung terbentang. Setelah itu, ia mencapai langit berbintang yang cerah. Kekuatan spiritual terbuka di langit seperti gelombang air. Perasaan tidak biasa dipenuhi dengan spiritualitas telah menyertai kekuatan spiritualnya yang menyebar. Ini diam-diam menuliskan jejak samar pada kekuatan spiritual Xiao Yan yang tersebar luas seperti segel yang misterius dan membakar. Xiao Yan, yang matanya tertutup, tidak menemukan bahwa tubuhnya yang benar-benar diam mulai memancarkan cahaya fluoresen yang lemah pada saat ini. Cahaya berpendar semacam ini sangat misterius.
mata telanjang seseorang tidak dapat melihatnya. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan kekuatan spiritual untuk merasakannya. Rerumputan kuning yang agak layu di sekitar tubuh Xiao Yan mulai kehilangan warna kuning layu di bawah kilauan cahaya berpijar yang lemah ini. Tunas diam-diam muncul, menyebabkannya tampak penuh dengan spiritualitas. Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak dapat mengetahui tentang perubahan di sekitar tubuhnya. Dengan kekuatan spiritualnya menyebar lebih jauh, jejak buram itu tumbuh. Jiwa Xiao Yan tampak seperti mandi di bawah sinar matahari yang hangat di hadapan jejak membakar yang semakin dalam, menyebabkan dia merasakan perasaan nyaman yang luar biasa kuat. Penyebaran kekuatan spiritualnya berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba itu menerobos ke tempat yang tidak diketahui dan tiba-tiba bergetar. Pada saat Xiao Yan pulih, dia menemukan bahwa pandangan jiwanya bisa melihat naga besar yang tak berujung meringkuk di tanah. Kedua mata naganya yang besar itu tertutup rapat. Semacam api hitam ungu yang aneh bertahan di sekujur tubuhnya. Hati Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan yang akrab saat kekuatan spiritualnya melihat nyala api berwarna ungu kehitaman. Sebuah napas lembut segera terdengar di dalam jiwanya. 3.000 api terbakar? Siapa yang berani mengintip ke dalam wilayah bintang di kota Pil? Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari dalam jiwa Xiao Yan saat dia tersentak. Teriakan yang tiba-tiba dan keras ini menyebabkan kekuatan spiritual Xiao Yan yang menyebar meledak terpisah. Segera, itu dengan cepat menghilang dari ruang bintang yang mendung ini. Semacam spiritualitas yang samar-samar tertinggal setelah jiwa Xiao Yan tersebar. Itu sebenarnya roh alam jiwa. Suara samar dan misterius terdengar di dalam ruang kosong setelah tampaknya merasakan sisa-sisa spiritualitas jiwa. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat di Emanor yang jauh di wilayah luar kota Pil Suci, tiba-tiba membukanya. Kakinya mundur 2 langkah dengan goyah. Ekspresinya sedikit pucat saat dia beralih ke wilayah terdalam di kota Pil Suci. Tempat dia merasakan 3.000 api pembakar sebelumnya pasti ke arah itu. Wilayah bintang kota Pil, tempat itu adalah tempat disegelnya api 3.000 pembakar ya. Mata Xiao Yan tertuju pada langit wilayah dalam kota Pil Suci. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan menarik matanya. Dia mengusap keningnya dengan tangannya. Kepala Xiao Yan saat ini merasa sedikit pusing karena teriakan menakutkan dari sebelumnya. Memang layak menjadi menara Pil. Ada ahli yang menakutkan. Xiao Yan mendesah pelan. Dia tertawa getir. Pemilik teriakan itu sebelumnya bahkan tidak mengungkapkan sosok, namun itu telah menghancurkan jiwa Xiao Yan hanya dengan kata-kata belaka. Kekuatan ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa alkemis tingkat 8. Xiao Yan secara bertahap menarik pikirannya. Tatapannya menyapu sekelilingnya, dan dia segera menjadi tumpul karena halaman saat ini dipenuhi dengan semacam kesegaran. Rerumputan hijau yang lembut menonjol dari tanah, mewarnai tanah yang kuning layu dengan banyak kehidupan. Apa ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas tempat ini tua dan rusak di mana rumput liar tumbuh berkelompok di siang hari, namun mengapa ada perubahan yang begitu drastis? Mungkinkah karena apa yang terjadi sebelumnya? Xiao Yan tiba-tiba merenungkan perubahan setelah ide ini muncul di dalam hatinya. Sebelumnya, dia telah dibimbing oleh langit berbintang ini, dan dia sepertinya secara samar-samar memasuki keadaan misterius. Xiao Yan menutup kedua matanya sedikit saat dia memikirkan ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya. Ada keterkejutan dan kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya. Spiritualitas yang ada di dalam jiwaku tampaknya jauh lebih padat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Xiao Yan sangat tidak terbiasa dengan apa yang disebut situasi jiwa ini. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa memperkuat spiritualitas di dalam jiwanya. Karenanya, dia hanya bisa mengandalkan sesekali memasuki kondisi unik untuk meningkatkan. Namun, kondisi seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia temui tetapi tidak dia cari. Selain waktu ketika dia meminum pil olahan sampai dia gila, itu hanya muncul malam ini. Terlepas dari apa masalahnya, pertumbuhan spiritualitas dalam jiwa Xiao Yan dianggap hal yang baik baginya.
Berdasarkan kecepatan ini, sepertinya aku akan bisa maju ke yang disebut kondisi jiwa jika aku memasuki kondisi misterius beberapa kali lagi. Jika itu masalahnya, saya akan yakin selama pertemuan pil ini. Xiao Yan perlahan-lahan meregangkan pinggangnya yang malas setelah merasakan kenyamanan dari spiritualitas yang memenuhi jiwanya. Selama ini, dia memiliki pikiran serakah. Sementara Xiao Yan merasa gembira atas peningkatan spiritualitas di dalam jiwanya, ada informasi yang mengalir di dalam ruang kosong di wilayah terdalam kota pil suci yang jauh. Setelah itu, informasi dipertukarkan. Ada seseorang yang mengintip ke wilayah bintang tadi. Namun, untungnya dia tidak membangunkan 3000 api pembakar. Jika tidak, akan ada masalah lagi. Suara tua perlahan terdengar di dalam kekosongan. Sudahkah kamu menemukan siapa itu? Tidak, bagaimanapun, kekuatan spiritual orang ini cukup kuat. Berdasarkan tebakanku, dia kemungkinan besar adalah alkemis tingkat 8 yang telah masuk ke alam jiwa. Mungkinkah seseorang dari Hall of Souls? Mereka sangat tertarik dengan 3000 api pembakar. Berdasarkan beberapa informasi yang saya peroleh, Hall of Souls akan mengirimkan seseorang untuk bergabung dengan pertemuan pil ini. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan tempat di 10 besar, kemungkinan mereka akan bertindak atas api 3000 pembakaran. Sebuah suara rendah, tidak pasti tiba-tiba terdengar. Saya tidak tahu. Meskipun saya telah menghancurkan jiwa orang yang mengintip, itu hanyalah segumpal jiwa. Itu tidak membahayakan orang yang sebenarnya. Perkuat sedikit pertahanan. 3000 api pembakar akan menjadi lebih kuat karena menyerap cahaya dari bintang-bintang. Tidak mungkin bagi kami untuk terus menyegelnya. Namun, dendamnya sangat besar. Setelah segel dibuka, kemungkinan seluruh kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Akan lebih baik jika seseorang bisa menundukkannya. Tentu saja, orang yang menaklukkannya pasti bukan seseorang seperti anggota Hall of Souls. Cukup banyak jiwa alkemis di benua ini telah mendarat di tangan mereka. Orang-orang dari Hall of Souls, apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Mereka telah menangkap begitu banyak tubuh spiritual. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Ruang menjadi sunyi setelah orang ini berbicara. Dikabarkan bahwa bahkan Yao Chen telah mendarat di tangan Hall of Souls. Keheningan berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara lama yang dalam dan dalam perlahan terdengar. Yao Chen ya, nama yang jauh sekali. Awalnya, dia juga harus memiliki tempat duduk di antara kita 3 kepala besar menara pil. Namun, pikirannya tidak ada di sini, orang-orang dari aula jiwa itu benar-benar berlebihan. Saya pikir Anda semua pernah mendengar tentang pertempuran besar di wilayah pil beberapa waktu sebelumnya. Dikabarkan bahwa ada seseorang di antara mereka yang merupakan murid Yao Chen. Haha, murid Yao Chen ya. Saya sangat ingin bertemu dengannya. Dengan bisa dipilih oleh orang yang sangat pemilih itu untuk menjadi murid, kemungkinan dia memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana dia akan dibandingkan dengan klan Chao dan klan Dan. Keduanya adalah kelas seperti monster. Berdasarkan momentum mereka kemungkinan besar akan memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala menara pil besar berikutnya seabad kemudian. Lupakan saja. Tidak perlu dirisaukan tentang hal lain. Pertemuan pil akan segera dimulai. Kita harus mengaturnya dengan baik. Adapun Hall of Souls, mereka mungkin kuat, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka suka. Jika ada konspirasi yang menggetarkan jiwa terungkap, klan Gu dan beberapa faksi kuno yang tersembunyi tidak akan mengizinkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Saat ini kita hanya perlu mencegah api 3000 pembakaran mendarat di tangan aula jiwa. Ayo bubar dulu. Lebih berhati-hatilah selama periode waktu ini. Iya. Setelah suara ini terdengar, percakapan antara kepala besar menara pil perlahan berakhir di ruang ilusi ini. Ketika dokter peri kecil terbangun dari tidur lelapnya keesokan paginya, dia sedikit terkejut saat melihat pemandangan musim semi di halaman. Kamu sudah bangun? Xiao Yan, yang sedang berlatih di atas batu besar, juga membuka matanya saat ini.
Dia memandang dokter peri kecil, tersenyum dan bertanya. Dokter peri kecil sedikit tersenyum. Dia berdiri dan jubah hitam di tubuhnya terguling. Tubuhnya sedikit gemetar saat melihat jubah itu. Setelah itu, dia berjongkok dan mengambil jubah hitam itu. Tangannya dengan lembut mengusap jubah itu saat kehangatan melintas di mata ungu keabu-abuannya. Tuan Xiaoyan, apakah Anda sudah bangun? Suara orang tua terdengar dari luar halaman. Sosok Ye Zhong muncul di pintu. Dia tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiaoyan dan dokter peri kecil di dalam. Xiaoyan melompat turun dari batu dan bertanya sambil tersenyum, apakah kita akan pergi? Ye Zhong mengangguk dan menjawab, ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke lokasi pengujian Menara Pil untuk mendapatkan lencana tingkat yang diakui oleh Menara Pil. Dokter peri kecil dan yang lainnya bisa tetap di sini. Mereka tidak perlu mengikuti kali ini. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia menatap Xiaoyan. Hanya ketika dia memiringkan kepalanya, dia dengan lembut berkata, kalian berdua harus berhati-hati. Xiaoyan tersenyum. Matanya berinteraksi dengan Ye Zhong sejenak sebelum berbalik dan keluar dari Manor Ye. Xiaoyan mengikuti Ye Zhong. Mereka berjalan sekitar 10 menit setelah meninggalkan klan Ye sebelum akhirnya berhenti di depan menara batu kuno di kota luar kota Pil Suci. Sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi keluar dari menara batu ini. Suara itu berubah menjadi banyak gelombang yang menyebar. Ini adalah menara cabang yang didirikan oleh Menara Pil. Ini mirip dengan asosiasi cabang dari asosiasi alkemis beberapa kerajaan. Ye Zhong memimpin Xiaoyan saat mereka mengikuti aliran manusia ke menara batu kuno sementara dia dengan lembut menjelaskan. Xiaoyan menyapu pandangannya ke sekeliling bagian dalam menara batu setelah masuk. Interiornya sangat luas dan tidak lebih kecil dari markas besar asosiasi alkemis di Kekaisaran Jiama. Pada saat ini, bagian dalam menara memiliki cukup banyak alkemis yang mengenakan berbagai jubah alkemis, yang mewakili tingkatan yang berbeda, saat mereka berjalan mengitari menara. Bagian utara menara adalah area transaksi. Banyak alkemis akan menukar bahan obat, pil obat, DLL, yang mereka butuhkan di sana. Ye Zhong menunjuk ke utara menara setelah menjelaskan susunan menara. Namun, biasanya tidak ada yang bagus di tempat ini. Dalam waktu 2 hari, kota Pil Suci akan mengadakan lelang khusus. Lelang itu adalah tempat para alkemis bisa berdagang satu sama lain. Hanya alkemis yang diakui oleh Menara Pil yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Kita mungkin bisa jalan-jalan ke sana. Cukup banyak barang langka yang sering muncul di tempat itu. Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Lelang yang sepenuhnya terdiri dari transaksi antara alkemis sangat jarang. Namun, dia memang sedikit tertarik dengan ini. Selain itu, bahkan jika dia tidak dapat menemukan hal-hal yang dia butuhkan di sana, dia akan mendapatkan beberapa eksposur darinya. Haha, ikuti aku. Area selatan adalah tempat diadakannya pengakuan tingkat. Ye Zhong tersenyum. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan ke selatan. Xiaoyan juga dengan cepat mengikuti. Pada saat Xiaoyan dan Ye Zhong tiba di area ujian, sudah ada antrian panjang di sana. Ye Zhong sedikit mengerutkan kening saat melihat ini. Dia berkata pada Xiaoyan, "Kamu harus menunggu di sini sebentar. Saya akan mencoba menggunakan beberapa koneksi. Jika kami terus menunggu dengan cara ini, kemungkinan kami tidak dapat menyelesaikan tes hari ini." Xiaoyan mengangguk. Matanya mengarahkan punggung Ye Zhong. Setelah itu, dia biasanya mundur selangkah. Segera, dia merasakan punggungnya bertabrakan dengan tubuh yang lebih lembut. Ah! Seruan lembut terdengar di belakang Xiaoyan. Dia buru-buru berbalik dan melihat seorang wanita muda jatuh ke tanah setelah bertabrakan dengannya. Dia mengulurkan tangannya dengan gaya seperti kilat dan meraih wanita muda itu. "Jangan!" Wanita muda itu dengan tergesa-gesa berteriak ketika dia melihat bahwa Xiaoyan meraihnya. Namun, suaranya agak terlambat.
Tangan Xiao Yan sudah mencapai lengannya dengan kecepatan seperti kilat. Namun, sebelum dia bisa menggunakan kekuatan apapun, ekspresinya menjadi ngeri. Ini karena dia menyadari bahwa kekuatan spiritual yang tertinggal di antara alisnya mengalir keluar dan mulai menunjukkan tanda-tanda melonjak ke dalam tubuh wanita muda ini. Xiao Yan dengan kasar menggigit ujung lidahnya. Dia melepaskan tangannya seolah-olah dia menderita sengatan listrik. Setelah itu, dia mundur 2 langkah dengan rasa takut yang masih ada. Matanya terkejut saat dia melihat wanita muda kecil berwajah pucat di depannya. Ada lencana di dada wanita muda ini. Lencana itu adalah gambar melingkar yang tampak seperti pil obat. Seseorang dari klan Dan,